Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah segala puji bagi Allah. Semoga teman-teman selalu sehat dalam keadaan walafiat ya. Sehat jasmani, rohaninya, sehat keluarganya, sehat dompetnya, semuanya sehat yang penting. Ya. Karena kesehatan itu adalah sangat mahal sekali teman-teman ya. Baik, kita mulai dengan baca bismillah ya. Ini putih. Saya melihat video Syekh Mutawalli Asy'arawi ulama Mesir. Jika minum baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Terus mengucap alhamdulillah 3 kali, sunnah 3 kali. Yang kedua, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Terakhir. Air putih Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah ya. Teman-teman, nih air putih ini nggak mewah, ya, nggak mewah, murah, tapi berarti, ya. Bahkan dokter harus menganjurkan sering-sering banyak minum air putih, ya, jangan kebanyakan minum es, atau amandel, rusak, betul-betul sakit. Makanya kebiasaan saya selalu minum air putih dimanapun berada, ketika sedang mengajar, ketika dalam kelas, bawa air putih ya, saya bawa air putih ya. Air putih ini tidak mewah tapi berarti ya, karena sehat itu mahal, sakit itu murah ya. Kita nggak akan merasakan namanya kenikmatan demi sehat jika sakit. Jadi orang kalau udah sakit ya pengennya sehat aja, udah sehat. Jadi gini teman-teman ya, akhir-akhir ini banyak banget kabar-kabar kematian. Itu pun nasihat untuk kita semua ya, karena di dunia ini nggak ada yang abadi ya, semuanya pasti akan ada akhirnya. Dunia ini sementara, akhirat itu selamanya. Jadi maka itu persiapkan diri kita untuk akhirat nanti ya. Makanya Allah berfirman di Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Ya, berbekalah kalian karena sebaik-baik bekal adalah takwa ya. Apa arti takwa? Menurut ulama, imtisalu awamirillah wajitinabu nawaya, mengerjakan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Jadi paling emang nggak kalau mengerjakan perintah Allah, insya Allah kita bisa, semuanya bisa ya, seperti sholat, puasa, perintah-perintah Allah. Tapi kalau larangan-larangannya seperti menjauhi zina, nggak boleh berbohong, nggak boleh banyak orang Allah, nggak boleh mabuk dan lain-lainnya ya, itu harus benar-benar perlu iman yang kuat ya, perlu yang namanya ilmu. Jadi kita di dunia nggak ada yang abadi ya, pasti kita akan mati ya, nggak ada yang abadi. Maka dari itu siapinlah bekal kita. Kemudian saya akan menyampaikan hadis ini yang disampaikan oleh Jibril kepada Nabi Muhammad SAW sebagai nasihat untuk kita semua ya, yang sangat dalam tentang kehidupan, cinta dan akhirat. Ish masyita fa innaka mayitun wa ahbib man syi'ta fa innaka mufarikuhu wa mal masyita fa innaka majzi'un bih. Hiduplah sesukamu karena sesungguhnya engkau akan mati. Cintailah siapa yang engkau cintai, maka engkau akan berpisah dengannya. Beramallah sesukamu karena engkau akan dibalas atasnya. Ini yang paling dalam, yang pertama apa? Ismasikta fa innaka maitun. Hiduplah sesukamu maka engkau akan mati. Jadi buat apa kita sombong di dunia ini? Ya, buat apa dengan sombong ilmu kita ya? Yang berhak sombong adalah Allah ya. Kita punya harta nggak usah sombong, berbagi sedekah, infak, zakat ya. Jadi kita ya Allah nggak boleh sombong teman-teman. Ini saya reminder karena ntar di alam kubur pasti kita sendirian ya, sisa iman kita, amal soleh kita ya. Nih kayak ruangan ini sepi ya, ruangan ini sepi, ntar di alam kubur kita sendiri, bayangin nggak ada yang nemenin kita. Kalau emang kita di dunia banyak followersnya, banyak pertemanan, dia nggak akan nemenin kita di alam kubur teman-teman ya. Kita hanya sendiri ya.
Makanya bahkan ntar di hari akhir nanti yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani, semuanya nggak ada yang kenal ya. Insya Allah ini nasihat untuk saya juga, karena hari-hari ini saya banyak mendengar kabar kematian ya dari keluarga saya, dari orang-orang terdekat saya. Ini maka dari itu siapinlah bekal sebaik-baiknya ya. Maka dari itu walaupun ujian anak muda pasti berat ya, kalau nggak harta tahta wanita ya. Dan itu pun banyak sekali ujian anak muda, karena kalau kita nggak disibuki dengan kebaikan, kalau kita anak muda nggak disibuki dengan ketaatan, maka kita akan disibuki dengan kemaksiatan ya. Maka dari itu saya pun yang berbicara seperti ini belum tentu mengamalkan ya, tapi saya berusaha sama-sama kita saling menasihati, bukan saling menyakiti ya, karena kita nggak ada yang tahu akhir hidup seseorang ya. Ya harapannya kita akhir dalam mati dalam husnul khotimah, itu yang diharapkan ya. Kita nggak bisa seuzon sama orang, menilai orang dari luarnya padahal hatinya baik ya. Terus harus husnuzon pada Allah, husnuzon kepada teman-teman kita ya, jangan suzon ya. Jaga hati kita jangan merasa baik dari orang lain ya. Allah ya, saya nggak kebayang ya. Semoga kita bisa saling mendoakan. Ini karena saya iseng, saya buka buat video YouTube nasihat kematian ya, reminder lah untuk kita semua ya. Kita pasti dari bangun tidur sampai tidur lagi ya, kita mikir kita hidupnya untuk dunia apa untuk Allah ya. Jangan sampai dunia ini meracuni kita ya. Dunia ini wasilah ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Jadi dunia ini jadikan ladang untuk kebaikan untuk di akhirat nanti ya. Karena kita di dunia ini nggak selamanya, nggak abadi ya. Paling umur itu apa? Nabi Muhammad SAW meninggal di umur 63 tahun, sisanya bonus ya. Kita nggak ada yang tahu meninggal kapan ya. Ada yang meninggal di umur 10 tahun sebelum balik, yang selalu di jalan surga. Ada yang meninggal di umur 25 tahun, 30 tahun, dan itu sudah akil balik. Kalau udah akil balik, dosanya dihitung. Insya Allah kalau amal kebaikannya banyak, sering nolong orang, sering bertakwa, insya Allah khotimah ya. Dan hanya Allah yang tahu apa dalam isi hati kita ya. Maka dari itu harus siapin lah apa tuh, banyak-banyak istighfar ya. Kepada Allah, astagfirullahaladzim. Dan selain minder lagi ya. Semoga saya juga bismillah istiqomah menyebarkan dakwah positif konten ya. Karena untuk apa? Untuk amal jariah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa salasin." Apabila anak Adam meninggal, seluruh amalnya terputus kecuali 3 perkara. Karena ilmu yang bermanfaat, sedekah jariah, ya, anak soleh yang mendoakan pada orang tuanya. 3 ini ya. Ilmu yang bermanfaat, ilmu nafi ya. Insya Allah ada amal jariah, ada jariah itu ada 2. Harapan saya semoga video-video saya, kalau saya nggak ada, saya udah, semoga panjang umur, tapi itu teman-teman bisa melihat video saya dapat hidayah, maksudnya ada kebaikan di situ. Insya Allah pahala yang ngalir ya. Walaupun saya masih hidup juga teman-teman nonton ngalir. Tapi nggak kebayang gimana. Bayangkan setiap hari orang mengupload video maksiat, kemudian maksiatnya ditontonin oleh orang banyak, diliatin. Terus orangnya itu meninggal, masuk dalam kubur, terus masih orangnya udah nggak ada, tapi videonya masih ditontonin. Ya Allah, nanti gimana dosanya ngalir. Jadi ya Allah, makanya saya ngupload video dakwah bukan berarti saya baik, namun tapi inilah perintah Allah. Ud'u ila sabili rabbik bil hikmah. Ud'u itu apa? Fil amr, al aslu fil amri al wujub, perintah.
Jadi kudu perintah fil amr, kita harus berdakwah ya. Berdakwahlah dengan cara masing-masing ya, sesuai profesinya ya. Saya dari kecil juga sudah sering buat konten FB ya, kata-kata ya. Sekarang saya mulai belajar berani latihan untuk buat konten ya. Semoga bisa istiqomah, teman-teman doain ya. Terus mengharap ridho Allah ya, carilah ridho Allah, jadi ridho manusia, karena kalau nyari ridho manusia mah gak ada habisnya ya. Terus sekarang udah hari Jumat, saya video buat sampai 15 menit. Insya Allah semangat selalu ya. Ini hari Jumat di sekolahan MIT Al-Husna ya. Saya lagi sendiri. Biasanya sama teman saya Ilham, dia lagi pergi ke Bogor bareng Ustadz Sofyan ya, ngisi khutbah. Nah, saya iseng video ini. Kenapa saya video buat di sini? Saya dulu pernah buat video juga di sini sholawatan. Sekarang saya buat konten ya. Karena ini lihat sepi, gelap. Ntar suatu saat kita di alam kubur seperti ini, sepi, gelap, gak ada orang, hanya iman dan amal soleh. Makanya ini untuk reminder kita, jangan takut sendiri ya. Latah dan innallaha ma'ana. Jangan bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Jadi kalau misalkan orang rajin baca surat Al-Mulk, doa sebelum tidur, insya Allah diringankan dari azab kubur ya. Karena hidup tuh telah kita ketahui ada dari alam ruh, alam rahim, alam dunia, alam barzah, terus masih ada lagi sampai di surga. Akhirnya di surga, kenikmatan yang abadi di surga ya. Makanya semoga kita bisa masuk surga Allah bersama. Terus sebelum saya tutup, dikit lagi saya mau tahu masjidnya. Ini masjidnya sepi, nggak ada orang, sepi ya. Sepi hatiku, galau ya. Saya harus pede ya. Jadi orang kalau buat konten dakwah harus pede. Maaf ada air. Maaf teman-teman, tadi ada air penuh. Saya matiin sebentar, kita balik lagi 13 menit, 2 menit lagi ya. Terus saya akhiri dengan ayat Quran dan kalimat hamdalah. Terus yang penting kita harus pede. Apa sih pede? Percaya diri ya. Jadi orang tuh harus percaya diri, nggak boleh insecure. Terus semangat. Saya sebelum itu mau foto dulu, foto teman-teman. Teman-teman kalau mau request bisa ya Allah, jangan lupa subscribe. Nah, saya juga dengan ayat yang sering kalau ada orang meninggal pasti diumumin di masjid seperti ini. Pasti tahu kalian ya, kalau nggak tahu kebangetan ya. Ini artinya sangat dalam. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya semuanya milik Allah dan akan kembali kepada Allah ya. Jadi nggak ada yang abadi, semuanya ini milik Allah. Dunia, manusia, harta, semuanya titipan milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Maka kalau kita akan tahu akan kembali kepada Allah, siapin bekal kita, yaitu takwa, jalan perintahnya dan jauhi larangannya ya. Terus sama-sama kita saling nasihati, bukan saling menyakiti. Terus semangat menjalani kehidupan ini ya. Hidup adalah ujian ya. Bil imtihan yukramun nas aw yukhanu bihi. Dengan ujian mulianya seseorang atau hinanya seseorang ya. Jadi insya Allah dengan adanya ujian kita, karena pasti kita ada ujian brother ya. Di dunia ada ujian agar kita naik kelas. Tadi akhirat, di kubur, di alam kubur itu juga ada ujian oleh malaikat Munkar Nakir. Tanya man rabbuka, karena jawab bukan kita tapi amal soleh ya. Mungkin hanya itu saja. Dan ada lagi dalil kullu nafsin dari maut, sesungguhnya semua manusia bernyawa pasti akan mati.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita akhiri dengan membaca alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Bye bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, semoga sehat selalu.